Terima kasih kepada MC dan panitia memberikan kesempatan pada saya hari ini untuk ikut bergabung di WHDI. Awal-awalnya ketika kita bahas dengan ibu-ibu Butati, Ibu Ciromangku istri, memang awalnya adalah olahraga di wilayah sini, sambil juga mengenal wilayah di lingkungan Pura Wirasanti Dharma. Tujuannya adalah badan sehat kan gitu ya. Kemudian nanti kita isi dengan kopi morning, itu tadinya begitu. Ternyata ini kegiatannya ini semi sekali gitu. Pada pemukulan gong luar biasa gitu. Tinggal pelepasan burung, jangan dilepas burungnya hari ini. Sebelum saya menyampaikan materi, yang tiang hormati atau yang tiang sucikan Ciromangku lanang istri, yang tiang hormati Bapak Ketua Parisade Hindu Dharma Kabupaten Bogor, yang tiang hormati Bapak Ketua Banjar Cibinong dan Siangsana, yang tiang hormati Bapak Penyuluh Kabupaten Bogor, Bapak Nengah dan Pak Putra ya. Saya baru juga kemarin kenalan, mudah-mudahan kita bisa bergabung, menyatukan umat kita, memberikan lebih menguatkan keberadaannya di Kabupaten Bogor. Yang tiang hormati Ibu Ketua WHDI, yang tiang hormati Haji Mangku, yang tidak pernah capek terus berjuang di hari kemerdekaan ini. Lagunya tetap Haji Mangku, berjuang sekuat tenaga. Nah, bisa kita berkumpul hari ini walaupun sebenarnya banyak kendalanya. Di hari ini juga umat kita mengalami kedukaan luar biasa ya. Kemudian Bapak narasumber sekaligus juga sekretaris ya PHDI pusat, kemudian bini sepuh yang lain, Ketua Tempe juga ada hadir pada saat ini, dan para undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, ibu-ibu WHDI yang hadir pada hari ini. Terimalah pengenjali dari saya. Om Swastiastu. Saya akan mencoba memberikan materi ini terkait dengan keluarga Sukinah. Bagaimana sih terbentuknya keluarga Sukinah itu? Sebenarnya tatanan kehidupan beragama khususnya Hindu sudah bagus sekali sebenarnya. Sering dilakukan, tapi maknanya kadang-kadang belum dipahami. Nah, hari inilah saya kemarin diskusi, contoh awal dari terbentuknya keluarga bahagia sejahtera itu sebenarnya adalah beranjak mulai dari dilakukannya suatu perkawinan. Dari situ sebenarnya bagaimana membuat anak supaya menjadi anak yang suputra, juga dari sana. Contoh, pada saat upacara perkawinan diawali dengan namanya mekale-kalean. Apa fungsinya di sana? Tujuan utamanya sebenarnya menginginkan suatu yang baik itu
harus disediakan tempat juga yang baik. Nah, perkawinan itu kan ingin menumbuhkan anak yang suputra, bahagia, rukun bahagia bersama keluarga. Itulah salah satu awal dilakukan adalah pembersihan diri lahir dan batin. Sehingga nanti kalau dia tumbuh janin, ini benar-benar sudah dalam posisi yang mendapat posisi yang suci lahir batin gitu ya. Kemudian kedua, ada juga mesanyum cambuk. Di situ ada telur. Apa sebenarnya yang dimaksud? Itu supaya nanti telur itu simbol sebagai supaya tumbuh benih-benih yang baik. Lanjut, kemudian menusuk tikar, menginjak cobek. Apa artinya? Disinilah dilarang orang sebelum sah dalam status perkawinan tidak boleh melakukan hubungan badan. Nah, setelah disucikan itulah pada saat itu baru boleh melakukan hubungan badan. Sehingga nanti dia akan tumbuh janin yang benar-benar diawali dengan kebaikan. Jangan selingkuh dulu sebelum memulai, belum nikah selingkuh dulu. Itu artinya selingkuh. Selingan indah keluarga utuh gitu, bukan jelek. Kalau nggak ketahuan katanya. Sebenarnya berawalnya dari situ. Kemudian berikutnya ada memutus benang. Memutus benang. Ini juga filosofi. Tadinya kita hidup sendiri, ya, kemudian menyatukan yang dua menjadi satu untuk hidup berumah tangga. Ini tidak mudah. Dari sini sebenarnya beranjak kehidupan sukinah itu harus dilandasi dengan saling mencintai. Berikutnya di Ratu Bedanda ada lempar bola. Paham Ibu? Dengan upacara itu paham nggak? Apa arti simbol itu? Simbol itu sebenarnya dikaitkan dengan keluarga. Ketika kita akan mengarungi rumah tangga yang baru, itu sebenarnya saling mengisi. Ya, saling memberi, saling menerima. Begitu sebenarnya. Kesimpulannya adalah saling menghargai antara suami dan istri. Kemudian berikutnya, setelah itu tumbuhlah janin. Hamil ceritanya nih, resmi. Hamilnya resmi nih. Karena tadi setelah nusuk tikar itu boleh, baru malamnya itu boleh. Nah ini resmi nih, janin ini tumbuh sampai berumur 7 bulan kandungan. Nah diadakanlah upacara gedong-gedongan. 7 bulan juga sama. Harapannya adalah ketika nanti bayi itu lahir, bayinya adalah sempurna, ya, sehat. Itu sebenarnya. Nah dari situlah kemudian lahir, diadakan lagi upacara dengan banten tapetan namanya, sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan, hadir seorang anak dari perkawinan yang baik. Kemudian jenjang berikutnya setelah anak itu mulai membesar, barulah
dilihat fase-fase pendidikan. Maka dari itulah menurut Sarasamut saya dikatakan keluarga itu mendapat pendidikan yang pertama dan utama. Anak itu mendapat pendidikan pertama dan utama di keluarga. Itu disebutkan demikian. Nah, maka dari itu dilihatlah fase-fasenya. Kalau kita ingin mendapatkan anak yang suputra tadi, umur 0 sampai 7 tahun, kalau mau benar-benar membimbing anak kita, 0 sampai 7 tahun, anak ini dianggap raja. Coba ibu-ibu mungkin lebih banyak tahu tentang kondisi anak. Kadang-kadang di saat-saat tertentu anak itu tidak bisa diam. Ini jangan dicegah saat-saat itu. Karena kalau ini nanti anak ini tidak boleh, ini tidak boleh. Ketika dia besar nanti dia sulit untuk mengungkapkan untuk jati dirinya gitu ya. Anaknya pemalu. Ya. Nah, maka dari itu di umur-umur ini walaupun dia naik ke bahu kemudian kepala dikencingin ya bagus saja gitu ya. Karena ini dia berkembang. Tidak boleh kita, tapi kalau berbahaya kita coba dibatasi juga gitu ya. Nah, kemudian umur 7 tahun sampai 14 tahun anak ini sudah dianggap sebagai budak. Disinilah sebenarnya kalau mau membentuk keluarga Sukinah anak seputra ini, anak ini sudah mulai diberikan tanggung jawab, dilibatkan di dalam rumah tangga itu. Misalnya suatu contoh, baru bangun, Dek, tempat tidurnya dirapikan. Ketika pagi-pagi dia bangun, dicek ke kamarnya, kalau dia tidak merapikan tempat tidur, saat itulah dia dikasih hukuman. Jangan nanti dia sudah sekolah terus pulang, dari pagi kamu nggak merapikan tempat tidur ya, baru dihukum. Ini juga nggak benar. Kemudian antara ibu dan ayah harus sejalan. Ketika bapaknya memarahi, ibunya membela. Saban hari kan begitu. Ketika dia dimarahi, akan lari ke ibunya. Ini pendidikan juga tidak akan pernah jalan. Nah, karena kenyamanan tidak dia dapat di rumah tangga, maka dia akan mencari keluar. Tidak salah juga anak kita ikut-ikutan narkoba, tawuran. Karena ketenangan itu dia nggak dapatkan di dalam rumah. Kemudian bagaimana kalau keluarganya dia dharmika, seorang dharmika? Bagaimana membina anak? Agama aja dia sudah tidak tahu. Nah, maka dari itu peran ayah ketika mempunyai istri dharmika itu benar-benar pengalaman yang pernah saya alami dari tahun 84 saya menikahkan orang. Konselingnya yaitu lebih banyak kita harus mengajak. Ya, ada pengalaman. Istrinya tidak pernah dikasih tahu karena memang juga dia tidak ngerti. Begitu pulang kerja, kamu sudah sembahyang ya? Sembahyang seperti apa? Tidak pernah dituntun sembahyang. Kemudian berikutnya besok begitu lagi. Akhirnya setiap jam 4 suaminya pulang, dia masuk ke kamar suci. Biar dikira oleh suaminya, tidak ditanya lagi, kamu sudah sembahyang ya? Nah, disitulah kebingungan itu terjadi. Kegagalan dalam membina rumah tangga itu terjadi. Apa yang diharapkan sebagai seorang yang sudah mengorbankan agamanya, ikut suaminya, dia tidak dapat. Daripada dia berdosa, sembahyang secara Hindu tidak tahu bagaimana caranya,
ya lebih baik kembali kepada apa yang dia alami dari sejak kecil. Ini kegagalan. Tapi sesungguhnya konsep dharmika itu bagaimana menjadi orang yang memang konsisten. Jadi saya lihat di Kabupaten Bogor ini, Cibinong terutama, karena setiap hari saya ada di Banjar Cibinong, cukup berhasil membina dharmika, ya, berhasil. Setuju nggak berhasil? Pak Ketut nih, Parisadanya berhasil nih membina dharmika. Satu contoh, buat jero ulang dharmika, jadi jero mangku loh, hebat kan? Terus ibu saya, Bu, siapa lagi tadi? Bu Maya. Kalau disebut nanti tambah girang dia. Tambah girang. Satu, jero mangku juga. Sudah pintar metanding. Kedua, niki jero istri. Banten sudah bisa ditangani di rumah. Kemudian jero mangku. Yang tadinya saya awal-awal nikah dengan istri saya yang cantik, beli nyoman. Saya ini kan orang Jawa. Saya mau bikin Banten gimana? Gak bisa saya nuas-nuas. Oh gampang. Ambil aja lepekan, potong daun bulat, ambil daun sirih, diolesi kapur sirih, sama buah pinang. Kemudian di atasnya isi kembang. Itu canang. Oh gitu ya. Ternyata tidak susah menjadi istrinya Jero Mangku Nyoman. Gampang ternyata. Dan Bu Dewolanus, kalah saya mau tanding. Hebat WHDI. Ya, hebat WHDI. Pinter. Dia dharmika. Itu kebanggaan kita. Maka kemarin saya mencoba dengan Bu Niken, jangan terlalu formal, tegang. Tapi kayaknya ibu-ibu ini senang yang tegang. Tadi berdiri aja mintanya, nyanyi berdiri, doa berdiri, sobat senang berdiri. Nah, itu yang harus kita syukuri. Dan memang harus kita perkuat hari ini keberadaannya. Ya, ini yang kita alami di masyarakat. Karena saya terjun langsung melakukan hal ini. Jangan sampai merasa bahwa saya ini adalah menjadi orang Hindu ini sulit. Yang kedua, trik-triknya di Cibinong ini sudah bagus. Setiap ada kegiatan, baik dewoyatnya, manusianya, fitrayatnya, selalu digarap di tempat atau di pura rame-rame. Disinilah kesempatannya. Untuk kalau di rumah itu dia tidak sempat dibimbing oleh suami karena sama-sama sibuk. Tidak bisa juga kita menyalahkan suami. Maka dari itu dharmika yang memang konsisten itulah yang akan berhasil. Pada saat perkawinan itu kan ada janji suci yang dibacakan oleh Ratu Pedanda. Bagaimana sebagai seorang istri, bagaimana sebagai seorang ayah, calon ayah gitu kan. Nah, itu kan janji suci. Pada saat dia menjadi dharmika juga ada janji. Pada saat studi widani, saya memeluk agama Hindu adalah atas keyakinan saya sendiri, bukan karena bujukan orang lain. Berarti kan dari hati nurani sendiri yang muncul.
inilah yang menjadi sesuatu yang bisa memperkuat jati diri kita, jangan kita melemah. Ya, ini maksudnya. Jadi mudah-mudahan hari ini itu yang ingin saya ungkap untuk memperkuat bagaimana menjadi darmika. Kemudian yang kedua, ramah anak, keluarga ramah anak gitu ya. Itu tadi, bagaimana membuat anak itu betah di rumah. Jadi perannya sering dilakukan misalnya sembahyang. Ini dulu sering saya lakukan. Anak itu bergiliran memimpin. Nah, ibunya yang bukan dari asli Bali atau Hindu, dengan sering diucapkan Trisaniya bergiliran, ya otomatis dia akan bisa bertrisaniya. Dulu programnya zamannya Pak Nugroho masih ada. Itu sembahyang tiap hari di Pura Raditya Dharma Cibinong dengan menggunakan mic. Mangkunya pun memantra harus pakai mic, biar didengar apa sih yang diucapkan oleh mangku ini gitu kan. Nah itu juga begitu. Ternyata hasilnya memang bagus. Maka dari itu saya pernah dapat dari Pak Titip, kalau mantra itu diucapkan diam-diam gitu ya dalam hati, itu nilainya 100. Tapi kalau dilihat dari segi pendidikan, itu nilainya 0. Tapi kalau doa itu diucapkan keras-keras, dari segi pendidikan itu nilainya 100. Kenapa? Orang lain pun akan mengetahui. Nah, inilah suatu metode pendidikan yang diterapkan dari sejak dulu. Orang-orang yang memang latar belakangnya bukan orang Hindu, dengan mendengar ini akan otomatis akan bisa setiap hari. Nah, ini metode-metode yang memang harus dilakukan. Itu salah satu caranya. Kemudian besok bapaknya. Jadi siapa di dalam rumah tangga itu bergiliran. Nah, kemarin saya coba terapkan di Peseraman. Bagaimana adik-adik kita yang kecil ini membagikan biji. Sekali kita kasih, ternyata minatnya memang besok sampai nangis karena nggak kebagian tempat biji. Nah ini kan kita perlu menggugah hal-hal seperti itu. Bagaimana dia meyakini apa yang dia lakukan di dalam pura ini untuk memperkuat jati dirinya. Ini juga pura ramah anak ini juga metodenya juga sama seperti itu. Berikan banyak peran anak itu di dalam rumah tangga sehingga dia betah di rumah. Kadang-kadang kita keliru. Nangis anaknya dikasih HP. Setiap nangis dikasih HP. Dia tidak tahu apa yang dia lihat di HP. Nah, akan begitu. Merasa sudah mendapat kenyamanan di HP itu, akhirnya dia lari ke HP. Atau sebaliknya, setiap anaknya keliru dikopel oleh bapaknya karena tentara. Akhirnya dia tidak betah di rumah. Mencarilah dia kenyamanan di luar. Bergaul dengan lingkungan masyarakat. Ketemulah orang-orang yang nggak benar. Akhirnya anak kita menjadi anak yang tidak benar. Jadi intinya adalah apa yang disebut dengan keluarga Sukinah itu, kriterianya apa orang disebut keluarga Sukinah. Nah kalau dulu Kementerian Agama sudah memprogramkan pemilihan keluarga Sukinah tingkat nasional. Sudah pernah dilakukan beberapa kali. Tapi karena sekarang pemangkasan anggaran, ini tidak ada lagi. Padahal itu bagus sebenarnya untuk memacu seseorang untuk tetap menjaga keutuhan keluarganya dengan kasih sayang. Kriterianya apa? Pertama, orang yang disebut keluarga Sukinah itu adalah orang yang berhasil
membina rumah tangganya dengan kasih sayang. Dia berhasil membina anaknya sukses dalam pendidikan. Kemudian dia berhasil membina ekonominya. Hidupnya berbahagia. Kemudian aktif dia di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian dia menjadi orang yang dermawan. Apa saja kegiatan di umat, dia pasti membantu. Ini dermawan. Nah, yang terpenting adalah keluarga itu dijadikan teladan oleh masyarakatnya. Inilah kriteria-kriteria yang kita tetapkan dulu untuk memilih orang-orang yang menjadi keluarga Sukinah. Nah, ini mungkin inti-intinya seperti itu. Kemudian ramah anak juga Pak Ketua Parisade. Ketika pura itu ada peseramannya, berhasil kita. Itu pun harus memang banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Misalnya membuat porosan, membuat canang. Misalnya minggu pertama khusus itu kita lakukan untuk itu. Sehingga anak itu tertarik. Tidak terlepas juga dulu waktu saya masih megang peseraman. Jam 8 harus sudah sembahyang. Jam 8:30 mulai belajar. Siapa yang tidak menggunakan bija tidak boleh masuk ke dalam kelas. Itu pernah kita lakukan seperti itu. Ternyata anak-anak ini benar. Ini yang harusnya kita bangun untuk menjadikan dia generasi muda emas nanti. Ya, ini harus kita bangun. Sampai dia nangis-nangis tidak dapat membagikan bija, bayangin saja. Nah, ini sudah menyentuh hati nuraninya. Dia punya kewajiban yang itu tadi. Saat-saat di rumah kasih dia tugas dan tanggung jawab. Nah, ketika dia sudah berumur 17 sampai 19 tahun, sampai umur-umur inilah disebut dengan anak yang sudah dewasa. Tidak bisa lagi kita menghukum dia dengan pukulan macam-macam. Tetapi kita anggap dia sebagai saudara. Ketika keluarga mengendaki sesuatu, dia minta pertimbangan dia. Bagaimana menurut pendapat dia. Ketika kita mau beli rumah, bagaimana kalau rumah ini seperti ini? Minta pertimbangan, dianggap dia sebagai saudara. Sudah berakhir, Bu. Ibu kan nggak tahu kesaktiannya pemangku. Tahu nggak? Merem saja, kelapa bisa jatuh, Bu. Merem lagi, amplop bisa jatuh, Bu. Hebatnya pemangku itu begitu. Tapi waktu ini saya sudah prediksi tadi, saya tidak akan banyak. Dan memang komitmen saya, tidak usah banyak-banyak menyampaikan ini, tetapi diskusinya kita diperbanyak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.